Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 kita akan bahas tentang autoencoder. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan 2 ya. Ini sekarang kita bahas tentang autoencoder. Autoencoder itu apa sih? Simpelnya gini aja. Autoencoder itu dia menginisialisasikan model dan juga untuk melatih model yang sama. Maksudnya gimana sih model yang sama itu yang mana? Nah, nanti kita lihat di codingan ini. Oke, seperti biasa yang pertama kita import library dulu. Yang pertama ada import nanti SMT untuk proses model matematikanya. Yang kedua itu adalah import matplotlib untuk plotting si sumbu X sama Y ya. Nah, ini juga menggunakan Keras. Terus Keras modelnya ini API pertama adalah layers, model sama dataset. Kalau layersnya ini dia untuk melakukan fungsi ini kayak import ini, melakukan fungsi input dan dance. Terus dia Kerasnya ini menggunakan API models untuk melakukan fungsi model. Nah, yang ketiga ada Keras dataset. Nah, yaitu adalah memanggil, yang fungsinya itu memanggil dan menggunakan dataset, dan kita juga menggunakan dataset MNIST. Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Yang pertama kita load datasetnya dulu kayak biasa. Dataset kayak biasa. Nah, menggunakan extract, extest, dan ytest. Menggunakan MNIST load data. Terus kita normalisasi tuh. Normalisasi kita tunggu download aja dulu. Terus kita uji extract-nya. Nah, uji extract itu ini kan masih banyak banget di data arraynya, data kumpulan data dari extract ini. Karena no ini kan kita udah normalisasikan. Nah, sekarang kita rubah shape-nya. Nah, shape-nya extend.shape. Ini hasilnya pertama kan 60.000,2828. 60.000 itu dia menginisialisasi, dia berdiri akan menghasilkan 60.000 gambar dengan besarannya itu 28 kali 28 pixel. Terus kita rubah lagi tuh, ini kan masih array 2 dimensi, kita rubah ke array 1 dimensi dengan di reshape, baik itu untuk extend dan untuk extest. Reshape itu menjadi array 1 dimensi dengan pixelnya itu 784 dengan hasil gambar yang sama. Nih, hasilnya kan sama nih, hasil perubahan pasti udah bisa kan jadi begini. Oke, lanjut untuk modeling. Nih, kita kan model si encodernya, kita mau modelin itu caranya. Ini kan ada input h_encode dan h_decode. Nah, ini kan ada pertama kan ada inputnya ini adalah untuk input layer. Nah, yang h_encode ini untuk layer code. Nah, untuk encode ini dimulainya tuh dari angka terbesar sampai angka terkecil. Jadi dari 512 sampai 64. Nah, terus yang untuk decode-nya ini dimulai dari angka terkecil sampai ke terbesar, yang berarti dari 64 sampai 15, dibalik aja. Nah, ya, terus ya output biasanya pakai yang sebelumnya nih, pakai yang sebelumnya nih 784 masukin ke sini. Terus kita autoencoder dari model input dan outputnya. Input yang ini, outputnya yang ini. Terus auto activation semuanya dari encode sampai hdcode itu menggunakan relu. Nah, ini jangan sampai typo ya. Jangan sampai typo yang belakang ini, karena ini belakang biasanya ini banyak yang typo. Nah, auto encode
Ini kan ada hardcode ada 4 nih. Yang hardcode yang pertama menggunakan inputs, input sama yang atas. Nah, 2 sampai akhir, berarti hardcode yang kedua sampai keempat menggunakan belakangnya hardcode juga. Ya. Terus untuk yang code, biasanya kan 64 nih untuk code awalnya ini dari 64. Masih dengan yang sama ya, pakai hardcode juga ya. Nah, untuk hardcode yang pertama menggunakan belakangnya pakai code, ikut sama yang di sini. Nah, yang seterusnya sisanya yang 2 decode 2 sampai 4 ini menggunakan decode yang ikut ke depan. Ini output dance 784 pakai hardcode juga. Ini semua activation pakai relu kecuali si output menggunakan activation sigmoid. Jadi ya, jangan sampai salah. Biasanya kan salahnya rata-rata di angka yang di sini sama di sini nih. Kadang suka salah, kadang typo lah atau apalah gitu. Ini juga nih, inputnya harusnya yang ini kecil, ini besar gitu. Seperti itu. Autoencoder kan dari model ini nih, output yang ini sama input. Oke. Sekarang kita training modelnya, kita tes modelnya, dia punya kecepatan mengambil datanya ada berapa. Ini menggunakan autoencoder compile menggunakan optimization dan loss itu Athenian underscore error. Di sini kita autoencodernya itu menggunakan express sama extend juga, karena kan autoencoder itu pada dasarnya dia mengatih mode yang sama. Nah, mode yang sama ini mode si extend dan mode extend juga kan sama nih. Ya kan kalau mau uji juga boleh misalnya, tapi autoencoder melatih mode yang sama berarti kan di sini harusnya Y. Kalau pakai Y berarti ini Y trend, ini Y trend juga. Karena di sini pakai X trend, di sini X trend juga. Nah, kita epoch ini kita uji kecepatan mengambil datanya. Sebenarnya kalian boleh lebih, ini kan kalau di video ini kan ada epochnya 100. Nah, sebelum saya coba sebelumnya 100, tapi karena berhubung internet saya lagi naik turun, mana sekecil jadi 10. Nah, untuk epochnya ini kalian terserah mau berapa aja, bisa 10, 20, ataupun 30, pokoknya lebih dari 10 tuh juga udah lumayan, kalau makanya kedikitan. 100 juga boleh kalau internet kalian nggak bermasalah, tapi kalau internet kalian sedang bermasalah atau turun atau apa, dikecilin aja epochnya daripada kalian harus menunggu lama. Base testnya tetap 100, shuffle-nya true, untuk validation datanya menggunakan X-test. Ini juga ngikut ya, ini pengujian autoencodernya pakai tray X-trend juga X-trend. Untuk pengujinya, untuk validationnya juga pakai X-test sama X-test, disamain, jangan ada yang beda. Nah, seperti kita terus kita tunggu hasilnya dapat berapa second. Nah, kita pas di akhirnya nih, di hasil akhirnya, nah, kita dapat lossnya segini sama lossnya segini. Kuncinya dia datanya semakin baik atau tidak, dia dari epoch pertama sampai 10, kalau loss sama lossnya makin kecil, makin turun, maka dia data semakin baik. Tapi kalau dia kebalikannya, maka berarti datanya kurang bagus atau bisa jadi nggak akurat. Tapi kalian ada harus ada perubahan di bagian sininya, di validasinya atau gimana. Lanjut, ini kita sekarang memprediksi dia autoencoder dari X-test. Kita kan autoencoder prediksi sini nih. Yang di atasnya ini kita predicted, inisialisasi predicted dari autoencoder predicted dari X-test, dari data X-test. Nah, sekarang kita buat modelnya nih, model apa inisialisasi hasilnya. Nah, kita menginisialisasikan N sama dengan 10 variabel N ya. Terus pada figur berarti kita bikin bentukan hasilnya figurnya 20,4 pasti X ini 20,4 ini ya ini. Terus kita ada pengulangannya juga nih, kalian bisa ikutin aja codingan ini. Pokoknya kita yang pertama kita subplotnya itu I2, N I plus 1, yang kedua juga sama cuma ditambah N di sininya, ke bawahnya juga sama. Terus kita
.show. Nah, bisa dilihat, dan inilah proses autoencodernya. Nah, dia menguji seperti yang dibilang sebelumnya tuh, autoencoder itu dia melatih model yang sama. Model yang sama tuh yang mana? Ini model yang pertama, ini model yang kedua. Kan kita sama nih, 7210149559. Di bawah juga sama. Dia prinsipnya gini, untuk melatih, saya ulang, untuk autoencoder itu simpelnya kalau dilihat dari hasilnya itu dia melatih model yang sama. Yang pertama tadi hasilnya kurang baik menjadi baik. Bisa dilihat dari hasil yang pas dia di sini, dia kan tujuannya bisa dilihat yang paling kentara berubahnya itu adalah di bagian angka 0, 9, 5 sama 9. Di 9 ada 2 ya. Karena bagian kentara ada perubahan jadi yang kurang baik jadi baik atau kurang bagus jadi bagus, itu terletak di 0, 9, 5 sama 9. Kayak model pertama ini kan nolnya kan kayak model kayak node pixel gitu kan, kayak kurang jelas nih angkanya berapa gitu ya. Nah, pas dia di auto encode dia jadi bagus tuh, jadi yang nolnya ya nolnya beneran gitu, tebal, jadi kayak nolnya sempurna lah gitu, sempurna. Terus di angka 9-nya ini 9-nya kurang jelas nih, ini berapa gitu, ini kayaknya sih 6 ya, ini kayaknya 6 tapi dibalik gitu, kelihatan sama. Ini bentuknya kok kayak berpiksel-piksel begini gitu ya. Nah, pas sudah di auto encode jadi hasilnya lebih bagus. Nah, terus yang dia ini kayaknya ini angka 5. Nah, 5 ini ada bagian hitamnya nih, ini kok ada hitamnya. Nah, pas sudah auto encode jadi bagus, 5-nya enggak kelihatan, tapi ini kurang lebih ini angka 5. Nah, ini angka 9. Nah, sebelumnya ini ada kayak seperti noda putih gitu loh, noda putih kayak kecil gitu. Oh, bagus nih, kok ini 9 kok, tapi kok kayaknya sempurna gitu. Pas sudah auto encode jadi 9. Terus juga ada lagi nih, 4. Oh, masih kok kayak pixel gitu. Ini juga ada kayak ada buntutnya gitu, kok 4 ada buntutnya. Nah, pas di auto encode nih 4 nggak ada buntutnya, jadi 4 kayak beneran 4 literally angka 4 gitu. Terus selebihnya gak ada sih. Oh, ini juga ada nih angka 4 yang satu ini. Ini 4 yang sini atas yang bagian sininya kok kayak bengkok atau yang gak sempurna gitu garisnya. Kenapa sudah di auto encode dia sempurna lagi. 4 rata literally angka 4 sama yang di situ. Terus ini dia nomor yang 2. Yang 2 garis yang ini kan kok kayak panjang ya, panjang banget garisnya. Pas sudah di auto encode dia 2-nya udah beneran literally angka 2, jadi gak sampai nyentuh ke sini dia kasih perpendek sedikit, jadi jelas nih angkanya angka 2 gitu. Dah, mungkin itu aja untuk yang pertemuan ini, pertemuan 3 tentang autoencoder. Dikit kok codingannya, soal autoencoder kan buat betulin doang. Jadi kalian bisa codingan ini seperti biasa, import library-nya, terus di processing normalisasi dulu, di load dulu baru normalisasi, terus kita lihat ST-nya, PDA-nya, terus kita set dulu dia datanya 2 dimensi, dia udah 2 dimensi pas 1 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi kita ubah dulu ke data 1 dimensi, kita pakai set gitu. Terus kita modeling si encodernya, encode sama code to code. Jangan sampai salah ya bagian sini ya, sedikit lagi. Jangan lupa untuk encodernya masukin. Terus kita training model pakai epoch. Nah, epoch ini kalian epochnya nilainya terserah, tergantung kualitas internet kalian di rumah. Ya, yang kalau 100 kan kasihan kalian nungguinnya kelamaan, apalagi udah ke epochnya 100, kualitas jaringannya naik turun gitu kan, lama kasih nunggu kelamaan, ya udah kecilin juga nggak apa-apa. Dan itu di situ kalian buat deh modelnya, buat apa, inisiasi program utamanya nih itu predicted atau kemudian ngambil dari sini, tapi pakai extest ya, jangan pakai extend, pakai salah.
Nah ini codingannya untuk menunjukkan outputnya hasil yang dari kita bikin sebelumnya. Itu. Oh ya, sama ini, sebelum kalian run semua, jangan lupa kalian coba dulu runtime-nya. Coba dulu runtime-nya dari yang masih non dirubah dulu ke GPU. Mana pastiin runtime-nya rubah ke GPU dulu. Save, kalau masih non rubah dulu. Makanya tadi saya agak sempat lama karena data runtime saya masih non. Kalau GPU kemungkinan bisa lebih cepat. Ini kita coba runtime dulu. Semoga sih tidak error. Cepat kan? Tadi karena saya pakai runtime-nya non, jadi dapat kalkulasi datanya atau kecepatan datanya bisa sampai 10 second lebih. Nah, ini juga akan soalnya tetap sama. Pokoknya intinya kalau untuk epoch ini, yang untuk yang encoder ini, dia kalau makin loss sama fallacy yang makin kecil, itu datanya makin bagus, datanya kemungkinan sih akurat. Dah, selebihnya itu aja. Silakan kalian coding. Seperti ini dulu. Kalau pas seperti ini kalian boleh pause, langsung kalian coding juga nggak apa-apa, langsung. Lanjut. Dah, oke, itu aja, sekian dari saya. Kalau mau maaf, makasih, thank you. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.